Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahman Agustio, jurusan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tata cara pengisian oli dan refrigeran pada sistem AC mobil. Nah, pengisian oli dan refrigeran yaitu oli kompresor memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja kompresor AC. Di dalam kompresor AC terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor ketika AC mobil dinyalakan. Kerusakan pada kompresor tentu dapat terjadi apabila tidak terdapat oli pada pergerakan piston di dalam kompresor. Jadi dapat disimpulkan bahwa oli kompresor AC berfungsi untuk melumasi kompresor AC mobil agar terhindar dari kerusakan serta agar kompresor AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Untuk itu, apabila kompresor AC mengeluarkan bunyi-bunyi aneh seperti bunyi bising, bunyi berdecit, hal tersebut merupakan salah satu tanda oli kompresor AC mobil Anda telah habis akibat mengalami kebocoran atau batas pemakaian dari oli tersebut. Pengisian oli kompresor dilakukan setelah melakukan pemvakuman sistem AC karena oli akan mengalir ke dalam sistem AC dengan memanfaatkan kevakuman yang terdapat pada sistem AC. Alat-alat yang digunakan itu terdiri dari oli kompresor AC, yaitu oli khusus. Tidak boleh menggunakan oli mesin mobil atau oli-oli lain, karena oli dari kompresor AC ini sangat berbeda dari yang lain. Dalam sistem AC perlu dilakukan pengosongan dan pengisian refrigeran dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi kerja dari sistem AC. Suatu kondisi yang maksimal dapat menjalankan peran pengantar panas dengan baik sehingga proses pendinginan AC dapat bekerja dengan sempurna. Nah, itulah dari fungsi dari oli itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ya di sini yaitu di sini adalah tabel takaran untuk pengisian oli yaitu kita bisa lihat pada komponen kondensor yaitu 40 cc dan evaporator 40 cc, reservoir dryer 10 cc. Dengan catatan lebihkan 10 cc untuk setiap penambahan oli. Karena pada pengisian oli ini kita menggunakan selang, takutnya oli yang kita isikan tadi itu kurang karena oli itu ada kemungkinan tertinggal pada selang tersebut. Nah, berikut ini adalah alat-alat yang kita butuhkan, yaitu tachometer untuk mengatur RPM pada mobil tersebut. Mobil kita nyalakan yaitu sekitar sampai 1500 sampai 2000 RPM sebelum kita melakukan pengisian oli dan refrigeran ini. Dan selanjutnya yaitu manifold gauge, yaitu untuk mengukur tekanan, dan selanjutnya yaitu gelas ukur, tabung refrigeran. Nah, itulah alat-alat yang kita butuhkan dalam pengisian refrigeran dan oli. Nah, cara pengisian oli dan refrigeran. Manifold gauge kita pasangkan dan pastikan katup pada high dan low tersebut pada manifold gauge terkunci. Seperti biasa, katup selang warna merah kita pasangkan ke high dan warna biru kita pasangkan ke low. Sama seperti pemvakuman untuk pemasangan di manifold gauge ya. Lalu kita masukkan oli pada gelas ukur dengan ketentuan yang tadi. Ada yang 40, ada yang 40 juga, ada yang 10. Tergantung yang dimana kita pengisiannya. Kemudian selang yang warna kuning dipasang pada service cantop pada tabung refrigeran, yaitu pada katup pembuka dan penutup tadi ya, yang keran pada refrigeran tersebut pada tabungnya. Dan bukalah service cantop pada tabung sehingga sedikit saja kita buka sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Lalu sambung pada selang kuning dengan manifold gauge. Ini bertujuan membuang kadar udara yang ada dalam selang berwarna kuning. Setelah selesai,
kunci kembali sambungan tersebut, kemudian dengan segera pindahkan selang kuning dari servis tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli tadi. Buka katup low berwarna biru pada manifold gag, maka oli akan secara otomatis mengalir ke dalam kompresor akibat kevakuman dalam sistem AC. Nah, selanjutnya kita beralih pada cara pengisian refrigeran. Setelah pengisian oli selesai, maka kita lanjutkan dengan pekerjaan pengisian refrigeran. Nah, tadi kita sudah setel yaitu RPM mesin ya menggunakan tachometer, yaitu di posisi 1500 sampai 2000 RPM. Selanjutnya kita posisikan blower pada maksimal dan pendingin maksimal. Dan jangan lupa jendela mobil dibuka. Semua ya dibuka. Nah, selanjutnya pastikan manifold gag terpasang yaitu high dan low tadi kita pastikan sudah pada posisinya. Kemudian selang yang berwarna kuning terpasang pada servis kantep tabung refrigeran dan bukalah servis kantep pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambung pada selang warna kuning dengan manifold gag sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk mengeluarkan kadar air yang ada pada selang warna kuning tadi. Nah, pasang termometer angin yang keluar dari evaporator untuk melihat temperatur pendinginan. Perhatikan siglas apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Ciri-cirinya, jika terdapat banyak gelembung maka refrigeran masih dalam kondisi kurang. Jika gelembung terlalu banyak, kita hentikan pengisian refrigeran. Pengisian refrigeran ini kita lihat pada siglas, itu gelembungnya tidak boleh banyak dan tidak boleh kurang, tetapi sedang gitu. Berarti itu sudah cukup. Nah, selanjutnya jika kurang maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan katup berwarna biru yaitu low pada manifold gag. Dan posisi indikatornya itu di antara 1,5 kg cm kuadrat sampai 2,5 kg cm kuadrat. Dan posisi indikator tekanan pada yang merah di antara 14 kg cm kuadrat sampai 16 kg cm kuadrat. Nah, di sini kita perlu memperhatikan yaitu jika pengisian belum selesai akan tetapi indikator pada yang merah itu sudah melebihi 16 kg, maka perlu kita hentikan pengisian refrigeran atau alternatifnya itu dengan menyiram evaporator dengan air dan kita perhatikan apakah nanti jarum indikator pada manifold gag yang warna merah itu turun. Jika sudah turun maka kita lanjutkan pengisian refrigeran. Dikarenakan jika tekanan berlebih maka itu akan berakibat fatal. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.